Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Pengertian inovasi pembelajaran. Nah, inovasi itu adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru maupun penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya atau dari yang sudah ada baik berupa gagasan, metode, atau alat. Kemudian belajar. Belajar itu adalah proses perubahan perilaku secara aktif. Proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman, proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. Kemudian pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya baru dalam proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, faktor-faktor yang diperlukan atau perlu diperhatikan dalam inovasi pembelajaran yaitu ada guru, siswa, kemudian materi ajar, dan lingkungan. Tujuan inovasi pembelajaran. Nah, tujuan inovasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya, atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan, dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Nah, tahap demi tahap arah tujuan inovasi pembelajaran di Indonesia yang pertama yaitu untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Yang kedua yaitu mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, ada manfaat inovasi pembelajaran. Manfaat inovasi pembelajaran antara lain, yang pertama, meningkatkan sistem pendidikan baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi, penelitian, dan pengelolaan pendidikan yang mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan perkembangan anak, serta kebutuhan pembangunan pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan sarana serta fasilitas pendidikan. Yang ketiga, memperbaiki angka keterantaran pendidikan. Yang keempat, perubahan terhadap masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kelima, menyesuaikan keadaan pendidikan sesuai dengan perkembangan iptek. Yang keenam, mencari sumber yang mendukung terlaksananya pendidikan secara efektif dan efisien. Teori inovasi pembelajaran. Yang pertama ada inovasi pembelajaran kuantum. Nah, istilah kuantum sendiri itu dipinjam dari dunia fisika, yaitu interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Nah, maksudnya dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi dalam kegiatan belajar. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara aktif dan efisien. Nah, ada dua konsep yang digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka untuk mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar. Yang pertama yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional. Yang kedua, memahami kehidupan dunia anak merupakan lisensi bagi para guru untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan perjalanan siswa dalam meraih hasil belajar yang optimal. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam hal ini yaitu misalnya mengaitkan apa yang akan diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, pikiran, atau perasaan, tindakan yang diperoleh siswa dalam kehidupan baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran kuantum. Yang pertama yaitu segalanya berbicara. Maksudnya yaitu seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Ini berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, dan bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan haruslah dapat berbicara membawa pesan-pesan belajar bagi siswa.
Yang kedua, segalanya itu bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Sumber dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran pada prinsipnya untuk membantu perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya yaitu sebelum siswa belajar memberi nama atau mengidentifikasikan, mengkonseptualisasi, membedakan, dan mengkategorikan, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Kemudian yang keempat, mengakui setiap usaha. Maksudnya semua usaha belajar yang telah dilakukan oleh siswa harus memperoleh pengakuan dari guru dan siswa lainnya. Pengakuan ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, merayakan keberhasilan. Maksudnya, setiap usaha dari dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas untuk dirayakan. Selanjutnya ada model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum identik dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Maksudnya pembelajaran kuantum memberdayakan sebuah potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Untuk dapat mengarah yang dimaksud, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengoptimalkan minat pada diri. Yang kedua, bertanggung jawab pada diri, sehingga Anda akan mulai mengupayakan segala terlaksana. Hargailah segala tugas yang telah selesai. Kemudian tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, meningkatkan daya ingat dan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Kemudian ada inovasi pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetensi menekankan pada pencapaian standar kompetensi yang diuraikan menjadi beberapa materi pelajaran yang cakupannya beberapa indikator. Proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif siswa. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian siswa. Proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif siswa. Kompetensi yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan KI tercapai secara utuh. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individu setiap peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan belajar yang beragam. Yang selanjutnya, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus menerapkan prinsip pembelajaran tuntas sehingga mencapai ketuntasan yang diterapkan. Yang kelima, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keenam, pembelajaran dilakukan dengan multi-strategi dan multimedia sehingga memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik. Yang terakhir yaitu peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Model pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetensi memiliki beberapa model, yaitu model pembelajaran tematik dan model pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Model pembelajaran tematik cocok diterapkan untuk siswa sekolah dasar kelas rendah. Sementara pembelajaran yang bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Tahapan dalam pembelajaran bermakna yaitu apresiasi, eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, pembentukan sikap dan perilaku, dan penilaian formatif.
Inovasi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan salah satu pendekatan yang lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang akan dipelajari dan menghubungkan kepada situasi atau kondisi secara nyata, sehingga siswa dapat menerapkannya ke dalam kehidupannya. Karakteristik proses pembelajaran kontekstual. Untuk yang pertama, pembelajaran kontekstual merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, yang artinya apa yang sedang dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami dan diyakini. Untuk yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dari pengalaman tersebut, artinya pengetahuan dari pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehingga tampak perubahan pada perilaku diri siswa. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Prinsip pembelajaran kontekstual untuk yang pertama yaitu prinsip saling ketergantungan atau interdependence. Menurut hasil kajian para ilmuwan, segala yang ada di dunia ini adalah saling berhubungan dan tergantung. Begitu pula dalam pendidikan dan pembelajaran. Sekolah merupakan suatu sistem kehidupan yang terkait dalam kehidupan di rumah, di tempat bekerja, dan di masyarakat. Untuk yang kedua, prinsip diferensiasi atau differentiation yang menunjukkan kepada sifat alam yang secara terus-menerus menimbulkan perbedaan, keseragaman, dan keunikan. Prinsip diferensiasi menunjukkan kreativitas yang luar biasa dari alam semesta. Diferensiasi bukan hanya menunjukkan perubahan dan kemajuan tanpa batas, akan tetapi juga ketentuan-ketentuan yang berbeda tersebut berhubungan saling tergantung dalam keterpaduan yang bersifat simbiosis atau saling menguntungkan. Yang ketiga, prinsip pengorganisasian diri atau self-organization. Setiap individu atau kesatuan dalam alam semesta mempunyai potensi yang melekat, yaitu kesadaran sebagai kesatuan utuh yang berbeda dari yang lain. Model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran di mana siswa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, berdiskusi kelompok, praktikum kelompok, saling bertukar pikiran, memberi dan menerima informasi. Kemudian ada tahap pembelajaran kontekstual. Untuk yang pertama, tahap invitasi. Di sini diharapkan siswa dapat mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan, mengikutsertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Kemudian yang kedua, tahap eksplorasi. Dalam tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Siswa memberikan penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, yang kemudian ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Yang keempat, tahap pengambilan tindakan. Berdasarkan tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual tersebut, maka langkah-langkah pembelajaran kontekstual seperti pendahuluan, isi, penutup.